Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang perbandingan senilai. Namun, sebelum saya mulai, bila kalian ada yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Terima kasih atas dukungannya. Baik anak-anak, mari kita mulai. Yang pertama, materi pada hari ini adalah pengertian dan rumus perbandingan senilai. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Baik, kita mulai dari pengertian dulu dan rumus perbandingan senilai. Apa itu pengertian dari perbandingan senilai? Perbandingan senilai yaitu hubungan antar variabel-variabel yang nilai perbandingannya sama. Ya, kita lihat contoh berikut ini. Hubungan antara jumlah ternak dengan pakan yang dibutuhkan. Ini adalah perbandingan senilai. Mengapa? Karena jika jumlah ternak banyak, maka dibutuhkan pakan yang banyak pula. Maka senilai. Kemudian yang nomor dua, hubungan jarak tempuh dengan bensin yang dibutuhkan. Jika jarak tempuh sedikit, maka bensin yang dibutuhkan juga sedikit. Berikutnya, hubungan jumlah barang dengan harganya. Jika jumlah barangnya banyak, maka dibutuhkan biaya yang banyak pula. Dan seterusnya dan lain-lain ya. Saya berikan contoh 3 saja. Kemudian kalau untuk penulisan yang senilai dalam bentuk angka yaitu contoh 1/2. Ini akan senilai dengan 2/4. Senilai dengan 3/6. Jadi kalau 1 itu menjadi 2 akan membesar. Otomatis yang bawah juga dari 2 menjadi 4 juga membesar. Berikutnya dari 1 menjadi 3, bawahnya juga 2 menjadi 6, semakin membesar ya. Ini adalah senilai. Berikut 2/3 juga senilai dengan 4/6. Jadi ini caranya bisa juga dengan cara mengali 2, atas juga dikali 2, bawahnya juga dikali 2. Kemudian 6 ini 2 kali 3, bawahnya 3 kali 3. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana rumus perbandingan senilai itu? Jika terdapat variabel X1 berpasangan dengan Y1 serta X2 berpasangan dengan Y2, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Ya, X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Ini nanti arah bawah, ini juga arah bawah. Cara mengerjakannya adalah perkalian silang. Y1 kali X2, X1 kali Y2. Jadi kita bisa tulis secara hasil dalam bentuk perkalian, yaitu X1 kali Y2 sama dengan X2 kali Y1. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita menyelesaikan soal tentang perbandingan senilai. Contoh 1, Bu Nana akan membuat 2 kue bolu. Ia memerlukan 180 gram mentega. Jika Bu Nana akan membuat 9 bolu, tentukan mentega yang dibutuhkan. Ya, kita coba di sini untuk menyelesaikan dengan rumus yang sama, yaitu menggunakan X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. X1 kita isi angka 2. Kemudian Y1, 2 ini 180 gram mentega, berarti 2/180. Kemudian 9 bolu per Y2, karena kita belum tahu mentega yang dibutuhkan. Lalu kita kalikan silang. Ya. Y2 kali 2 sama dengan 9 kali 180. Maka Y2 sama dengan 9 kali 180 dibagi 2. Y2 sama dengan
810. Sehingga mentega yang dibutuhkan adalah 810 gram. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan cara praktis? Ini yang ditanyakan adalah 9 bolu. Yang diketahui 2 bolu. Maka langsung bisa kita cari Y2 sama dengan 9/2 dikali 180. Jadi yang ditanyakan ditaruh di atas. 9/2 kali 180 gram mentega. Maka Y2 didapat 810. Ya, ini cara praktisnya. Kita lanjut pada soal nomor 2. Sebuah printer dapat mencetak 1200 kata dalam waktu 5 menit. Dengan kecepatan sama, berapa kata yang dapat dicetak dalam waktu 9 menit? Maka kita kerjakan dengan rumus yang sama. Kita isi X1 dengan 5 menit. Kemudian bawahnya 1200. Kemudian yang ditanya 9 menit. Dan Y2-nya kita belum tahu ya berapa kata. Kita kalikan silang, Y2 sama dengan 9/5 kali 100. Jadi 9 dibagi 5, ini ke sana, 1200. Maka Y2 didapat 2160. Lalu kalau dengan cara praktis, ya, ini hasilnya ya. Lalu kalau dengan cara praktis kita lihat yang ditanya adalah 9 menit. Dari berapa menit? 5 menit. Lalu berapa kata? 1200. Maka langsung Y2 adalah 9/5 kali 1200. 9/5 kali 1200. Maka Y2 diperoleh 2160. Mudah ya? Oke, kita lanjut pada contoh 3 supaya lebih paham. Contoh 3. Sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk 48 km. Jika 1 liter bensin harganya 8.000, tentukan berapa biaya yang diperlukan jika mobil menempuh 72 km. Jadi kita selesaikan dengan cara yang sama rumusnya. Kita masukkan X1-nya adalah 4 liter ya. Kemudian Y1 48. X2 kita belum tahu jumlah literannya ketika menempuh 72 km. Sehingga yang belum tahu X2, Y2-nya 72. Kita kalikan silang, X2 sama dengan 4 kali 72 dibagi 48. Sama-sama dibagi 4, ini dapat 1, 48 bagi 4, 12. Maka 72 dibagi 12, 6. Ya, ternyata butuh 6 liter ketika 72 km. Lalu biayanya berapa? Ya, 6 liter dikali 8.000 sehingga 48.000. Sekarang bagaimana cara praktisnya? Yang ditanya adalah 72. Berarti langsung 72 dibagi 48 dikali 4. Ya, 72 dibagi 48 kali 4, 4 liter. Hasilnya sama, 6 liter. Mudah sekali ya. Oke, lanjut pada contoh nomor 4. Perbandingan umur Ari dan Badu adalah 5/9. Jika jumlah umur mereka 28 tahun, tentukan A. Umur Badu, B. Selisih umur mereka. Kita jawab untuk yang pertama, umur Badu. Dengan cara praktis, yaitu kita lihat, karena yang diketahui adalah jumlah umur mereka, maka perbandingan ini juga harus dijumlah untuk pembagi. Yang 28 sebagai pengali. Jadi, Badu berapa bagian? Badu adalah 9. Maka, langsung dengan cara praktis, 9 per jumlahan bagian itu kita jumlah 5 tambah 9 kali 28. Mengapa dijumlah? Karena 28 itu adalah jumlah umur mereka, begitu. Lalu kita selesaikan 9/14 kali 28. Hasilnya adalah 18 tahun.
Kalau gitu umur Badu adalah 18 tahun. Lalu kita jawab yang bagian B, selisih umur mereka. Maka kita konsentrasi pada selisih di bagian masing-masing. Selisih antara 5 dan 9 adalah 4. Maka nanti 4 per. Ya, jumlah umur mereka. Bagiannya ada berapa? 5 tambah 9 dikali 28. Ya, bentuknya jadi ini. 9 dikurang 5 dibagi 5 tambah 9 kali 28. Sekali lagi, mengapa ini? Karena pasangannya jumlah adalah bagian itu juga dijumlah. Karena yang diketahui adalah jumlah umur. Ya, maka pembaginya juga jumlah dari perbandingan. Ya, oke. Kita lihat hasilnya adalah 4 per 14 kali 28. Sehingga ketemunya 8 tahun. Jadi selisih umur mereka adalah 8 tahun. Baik, kita lanjut pada contoh nomor 5 supaya lebih lengkap pengetahuan kalian ya. Pada pukul 9 panjang bayangan sebuah pohon kelapa yang tingginya 15 meter adalah 9 meter. Jadi 9 meter ini adalah bayangan. Pada saat yang sama, tinggi bayangan sebuah tiang listrik adalah 6 meter. Tinggi tiang listrik sebenarnya adalah berapa? Jadi yang ditanya adalah tinggi sebenarnya dari tiang listrik. Baik, kita bahas bersama. Sebelumnya ini diketahui masing-masing ya. Kita pakai kesepakatan dulu. P1 miliknya tinggi pohon. P2 tinggi bayangan. Kemudian L1 tinggi tiang listrik. Kemudian L2 tinggi bayangan tiang listrik. Kita kesepakatan ini dulu. Baik. Sekarang karena yang ditanya adalah tinggi tiang listrik sebenarnya, maka kita gunakan bayangan ini. Jadi pakai cara praktisnya adalah yang ditanya itu adalah miliknya tinggi bayangan tadi 6, berarti bayangan juga per bayangan. 6 per 9 dikali 15. Ya, jadi untuk mencari tinggi tiang listrik, tadi tiang listrik kan L1, pakai rumus L2 dibagi P2, ini bayangan semua ya, dikali P1. P1 itu tinggi aslinya. Baik, maka 6 per 9 kali 15, ketemunya 10 meter. Baik, demikian materi pada hari ini. Agar lebih paham lagi, silahkan kalian berlatih secara mandiri. Ada 8 soal, silahkan dikerjakan di buku tugas. Jika kalian belum paham, bisa mengulang lagi video saya, di pause, kemudian kalau perlu dicatat, sehingga kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.